Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Patrick Armana Spiring dengan NIM 11000122120068. Saya Ahmad Ridho Adel Fadilah dengan NIM 1100012221303330. Saya adalah Sarah Maharani dengan NIM 1100001221304556. Saya Latifah Mudain dengan NIM 1100001221201009. Saya Maria Felicia Slamet Riono dengan NIM 11001221400745. Saya Weda Sucianta Lumaraja dengan NIM 11000012212041. Dan izinkanlah kami untuk memaparkan mengenai hak cipta. Selamat menyaksikan. Kamu dengar Peri Cintaku nggak sih? Iya nih, kok yang nyanyi cewek ya? Bukannya cowok ya? Yuk kita samperin aja. Ayo. Itu lagu apa? Lagu Siva, Peri Cintaku. Peri Cintaku? Bukannya itu lagu Marcel ya? Gua nih Siva kok. Lah, kan Viva kena pelanggaran hak cipta dong. Ya, itu apa sih, kalian tahu? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun contoh dari ruang lingkup hak cipta ialah buku, pamflet, musik, lagu, lukisan, dan sebagainya. Oh gitu, hak cipta. Kok bisa ada hak cipta sih? Emang jadinya gimana? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Aku juga baru dengar. Hak cipta berawal dari lahirnya konsep economic right di Inggris dan konsep moral right di Prancis. Nah, bagaimana sih sejarah dari kedua konsep berikut ini? Baiklah, yang pertama kita akan membahas sejarah dari lahirnya konsep economic right di Inggris. Nah, pada awal abad ke-17, pada saat itu perusahaan percetakan di Inggris diberikan wewenang untuk mewajibkan seluruh buku yang dicetak secara resmi untuk didaftarkan pada daftar registrasi. Dan yang memiliki akses untuk daftar registrasi tersebut hanyalah anggota dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini tentunya menimbulkan monopoli dan juga mengabaikan hak dari si pencipta buku atas ciptaannya. Pemberlakuan Statuta Anil pada tahun 1710 merupakan awal dari perkembangan hak cipta di Inggris. Undang-undang ini memberikan perlindungan selama 14 tahun bagi setiap buku yang dicetak pada saat undang-undang tersebut berlaku. Dan juga undang-undang ini memberikan perlindungan selama 21 tahun bagi setiap buku yang sudah dicetak. Undang-undang ini juga mengatur mengenai ketentuan pemberian royalti yang bersifat hak ekonomi bagi setiap pencipta buku atas ciptaannya. Baik, yang kedua, kita akan membahas sejarah dari lahirnya konsep moral right yang ada di Prancis. Konsep ini berbeda dengan konsep economic right yang ada di Inggris. Konsep ini menempatkan suatu ciptaan sebagai sebuah karya pikiran yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Maka dari itu, sejatinya suatu karya ciptaan tidak akan terpisahkan dari kepribadian penciptanya, dan hak ini melekat walaupun kepemilikan dari ciptaan tersebut sudah beralih kepada pihak lain. Konvensi Hak Cipta adalah persetujuan internasional yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta di berbagai negara. Berikut adalah informasi terkait Konvensi Hak Cipta. Yang pertama adalah Konvensi Bern. Konvensi Bern pertama kali digelar pada 9 September tahun 1886. Nah, konvensi ini berisi tentang perlindungan karya seni dan sastra. Konvensi Bern ini juga mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatanganinya. Lalu, konvensi Bern ini juga telah direvisi beberapa kali, yaitu terakhir pada tahun 1979 dan sekarang memiliki 160 negara anggota. Yang kedua adalah Universal Copyright Convention atau biasa kita sebut dengan UCC. UCC adalah sebuah konvensi hak cipta yang diterbitkan pada tahun 1952.
Nah, konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta di berbagai negara. Lalu, UCC juga memiliki dua aliran falsafah, yaitu mengenai perlindungan hak cipta yang berbasis pada prinsip deklaratif dan juga perlindungan hak cipta yang berbasis pada prinsip perjanjian. Lalu, bagaimana ratifikasinya di Indonesia? Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Konvensi ini diundangkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang hak cipta. Lalu, Indonesia juga telah meratifikasi Universal Copyright Convention atau UCC dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Dalam hak cipta yang pertama ada hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hak moral tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup. Ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak moral. Yang pertama, melarang melakukan perubahan isi ciptaan, hak melarang melakukan perubahan nama pencipta, hak melarang melakukan perubahan judul ciptaan, dan hak melakukan perubahan ciptaan. Contohnya adalah ketika seorang ingin melakukan perubahan sebuah karya tulis menjadi sinematografi seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang kemudian dijadikan sebuah film, maka perubahan itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penulis novel. Yang kedua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam hak ekonomi dapat dialihkan. Contohnya adalah ketika seseorang mengubah karya tulis menjadi sinematografi seperti novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang kemudian dijadikan sebuah film, maka perubahan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penulis novel untuk bisa mendapatkan hak ekonomi dengan dibarengi pembayaran tertentu dengan nilai tertentu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan alur pendaftaran hak cipta. Yang pertama, pembuatan akun terlebih dahulu. Kedua, memilih pengajuan pencatatan. Yang ketiga, calon pendaftar mengisi sesuai dengan format yang ada. Yang keempat, mengunggah dokumen. Yang kelima, melakukan biaya pendaftaran sebesar 200.000. Yang keenam, persetujuan otomatis permohonan hak cipta. Dan yang ketujuh, mengunduh surat pencatatan ciptaan. Mengenai surat dan format-format yang dibutuhkan, serta alur pasca pendaftaran dapat diakses melalui website Kemenkumham. Selanjutnya, pembatalan hak cipta. Pembatalan hak cipta adalah proses hukum yang mengakibatkan pencabutan atau pengakhiran perlindungan hak cipta atau suatu karya. Adapun alasan pembatalannya, yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat perlindungan. Yang kedua, hak cipta diperoleh melalui penipuan atau kecurangan. Selanjutnya, pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yaitu pengabaian oleh pemilik hak cipta. Adapun prosedur pembatalannya yaitu melalui pengadilan dan permohonan kepada otoritas hak cipta. Pembahasan selanjutnya adalah kriteria dari pelanggaran hak cipta. Dalam pelanggaran hak cipta sendiri merupakan penggunaan suatu ciptaan yang sudah didaftarkan. Di sini kriteria dari pelanggaran tersebut bisa berupa pelanggaran dari prinsip hak cipta. Prinsip hak cipta sendiri adalah melindungi ekspresi ide atau gagasan, bukan melindungi ide atau gagasan tertentu saja. Selanjutnya, di mana prinsip ini disebut dengan tangible form atau prinsip fixation. Selanjutnya adalah pelanggaran pada automatic protection. Dalam automatic protection ini disebutkan bahwa hak cipta lahir secara otomatis ketika sebuah ciptaan tersebut telah ada, di mana tidak dibutuhkan adanya pendaftaran dari hak cipta tersebut. Selanjutnya adalah terdapat originality atau keaslian. Di sini pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran dari keaslian dari hak cipta tersebut, bukan kebaruan atau novelty. Selanjutnya adalah creativity. Dalam creativity ada sebuah kreativitas atau skill yang dituangkan pada ekspresi ide atau gagasan tertentu. Jadi, pada dasarnya, pelanggaran hak cipta ini adalah penggunaan suatu ciptaan yang masih dilindungi hak ciptanya tanpa izin pencipta dan dapat berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip, pelanggaran terhadap kriteria, automatic protection, pelanggaran terhadap originality atau keaslian, dan pelanggaran terhadap creativity atau kreativitas. Ternyata gitu hak cipta. Nah, udah paham kan? Udah. Kalau teman-teman udah paham juga kan?
Demikianlah pemaparan dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran. Konvensi hak cipta. Kelompok udah diperingatkan, jangan dibercandain khusus buat pelajar. Kamu ngerti kan sih? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengalihan hak cipta. Hak cipta adalah proses pengalihan